Taala dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. An Muawiyah bin Abi Sufyan qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin yakni min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu nad'u Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bika qala allahi ma ajlasakum illa dzalik qalu wallahi ma ajlasana illa dzalik qala inni lan astaghfirkum tuhmatan lakum ghaira anna al malaika akhbarani atani wa akhbarani anna allaha qad yubahi bikumul malaika rawahu Muslim. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau bercerita suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah kemudian menemui sekelompok sahabat yang sedang membuat halqah perkumpulan di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk berkumpul di sini? Maka para sahabat kemudian menjawab, kami berdoa kepada Allah dan memujinya atas hidayah, petunjuk keislaman yang diberikan kepada kami dan karunia-Nya kepada kami melaluimu, ya Rasulullah. Nabi kemudian bertanya, demi Allah, apakah benar kalian tidak berkumpul kecuali atas alasan itu? Para sahabat menjawab, demi Allah, kami tidak berkumpul kecuali untuk itu. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, saya tidak meminta kalian bersumpah karena ragu atau karena menuduh kalian. Hanya saja malaikat datang memberitahu saya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sesungguhnya yang bercerita dalam hadis tadi sebelumnya itu adalah sahabat yang lain namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa suatu hari Muawiyah bin Abi Sufyan menemukan sekelompok sahabat, sekelompok kaum muslimin yang berkumpul. Ya, kemudian berzikir. Maka Muawiyah menceritakan apa yang pernah dialami bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari satu hadis tadi. Yang paling utama adalah fadlul istima' li dzikrillah wa ni'matihi, yaitu keutamaan berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sama di dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah manusia dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Allah itu adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan nikmatnya, memberikan kemenangan, keselamatan, ya, kemenangan, keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekalahan, kehinaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum disyariatkan untuk memperingati hari-hari Allah. Istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an pada surah Ibrahim tersebut. Dan setiap ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, ya, maka disyariatkan untuk memperingati hari-hari tersebut. Tentu tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan nikmat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Itu nikmat yang paling besar. Karena semua nikmat-nikmat agama semuanya tergantung kepada nikmat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita misalnya memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tidak akan terjadi kalau Nabi tidak lahir. Kita misalnya memperingati Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu tidak akan terjadi kalau Nabi tidak lahir. Kita misalnya memperingati peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itu tidak akan terjadi kalau Nabi tidak lahir. Jadi semua peristiwa-peristiwa keagamaan semuanya dimulai, ya, tergantung kepada peristiwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu artinya disyariatkan untuk memperingati lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud dengan ittiba, mengikuti manhaj, metodenya Nabi. Karena mengikuti Nabi itu manusia terbagi dua golongan. Ada yang hanya mengikuti hal, ittiba di halin Nabi, mengikuti keadaan Nabi yang persis saja yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada yang ittiba di manhaj an-Nabi, ya, yang mengikuti metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ada kaidah umum, dari kaidah umum itulah kemudian turunan-turunannya itu dilakukan oleh mereka yang mengikuti, oleh para ulama kita yang mengikuti manhaj metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi kaidah umumnya adalah anjuran untuk memperingati semua hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah lalu menemukan atau diberitahu kepada beliau bahwasanya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, hari 10 Muharram. Lalu Nabi SAW bertanya, mengapa mereka berpuasa pada hari Asyura? Sampaikanlah kepada Nabi SAW. Menurut mereka ini adalah hari ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada Musa dan pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka memperingati hari tersebut sebagai rasa syukurnya kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, oh nahnu ahakku atau aula bi Musa minhum. Oh kita ini lebih berhak, lebih pantas untuk memperingati atau memuliakan Nabi Musa dibandingkan mereka. Itu manhaj. Begitu disampaikan ke Nabi bahwa ini adalah hari di mana Allah menunjukkan nikmat. Oh, kalau begitu kita lebih pantas untuk memperingati. Nah, sekian banyak peristiwa-peristiwa keagamaan yang lain itu dikembalikan kepada kaidah pokok tadi. Anjuran untuk memperingati hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang berikutnya di hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya lahirnya Nabi SAW itu, keberadaan Nabi adalah karunia dari Allah SWT. Manna alaina bika. Karunia yang Allah SWT berikan kepada kami melalui ya Rasulullah. Nah, di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, laqad manna Allahu alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allah. Sungguh Allah telah memberikan karunia alal mu'minin, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atsa fihim, ketika dia mengutus dari mereka atau pada mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari diri mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh mereka sebelumnya itu, sebelum diutusnya rasul, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini ayat tadi menyebutkan bahwa diutusnya rasul adalah karunia, khususnya kepada orang yang beriman. Maka sebetulnya bukan hanya kepada orang yang beriman, tapi untuk seluruh manusia. Karena Nabi itu diutus kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya untuk seluruh manusia, tapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, atas dasar ayat inilah diantaranya para ulama kita, terutama dari kalangan para ulama tasawuf, itu berpandangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului alam semesta. Keberadaan Nabi itu mendahului alam semesta. Karena ar-rahmatu tasbiqul alam. Rahmat itu mendahului alam. Nah, ini mengatakan bahwa kami tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, maka rahmat itu mendahului alam semesta. Berarti keberadaan Rasulullah SAW mendahului alam semesta. Beliaulah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ruhaniah. Kemudian yang berikutnya dia tadi disebutkan ada 3 di antaranya tugas Nabi SAW. 1, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayatnya Allah, tilawah. Yang kedua, yuzakkihim, mensucikan manusia. Kemudian yang ketiga, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab yaitu Al-Quran. Al-Hikmah adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Terutama penjelasan itu dijumpai pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diberi tugas dan kewenangan oleh Allah SWT litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, memberikan penjelasan kepada manusia apa yang turun kepada mereka. Maka Al-Hikmah terutama adalah penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran itu. Nah, 3 tugasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mestinya kita selaku umatnya Nabi, apalagi yang ahli warisnya Nabi, itu para ulama melanjutkan 3 hal itu. Nah, sering saya sampaikan di tiap-tiap masjid, di tiap-tiap perkumpulan, idealnya ada 3 majelis. 1 ada majelis untuk tilawah Al-Quran. Sesuai tugas Nabi, yatlu alaihim ayati.
Yang kedua ada majelis untuk tazkiyah, untuk mensucikan jiwa, sesuai tugas Nabi Yusuf. Majelis untuk tazkiyah jiwa itu melalui majelis zikir. Dan yang ketiga ada majelis untuk yu'allimhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Nah, itulah majelis ta'lim. Jadi ada majelis tilawahnya, ya. Ada majelis untuk tazkiyahnya, majelis zikir, dan ada majelis untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hikmah, mempelajari sunnah Nabi SAW melalui majelis ta'lim. Termasuk yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa dipetik ya, dari hadis tadi adalah bahwasanya berkumpulnya sekelompok orang untuk berzikir itu adalah amalan yang menjadikan manusia dibanggakan oleh Allah SWT di hadapan para malaikat. Di ujung hadis Nabi sampaikan, "Annallaha qad yubahi bikumul malaikat." Allah SWT membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Sebagian ulama kita menghubungkan kebanggaan Allah kepada orang yang beriman yang zikir atas malaikat itu karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat, ketika Allah hendak menciptakan manusia, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat bertanya kepada Allah. Allah sampaikan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya saya akan menciptakan di muka bumi khalifah. Qalu, malaikat kemudian bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Akankah engkau ya Allah menjadikan di muka bumi makhluk, yaitu kita ini manusia, mayyub sidufiyah, yang akan merusak di dalamnya, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami ini kan sudah bertasbih mensucikan, wa nuqaddisu lak, kami mensucikanmu ya Allah. Maka Allah SWT menjawab, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya saya mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi seakan-akan ketika kita ini kumpul zikir, maka Allah SWT menyampaikan pada para malaikat, lihatlah sekarang, wahai para malaikat, makhluk yaitu manusia yang ketika saya informasikan kepada kalian, saya akan ciptakan, kalian bertanya, mengatakan bahwa mereka akan merusak, mereka akan menumpahkan darah, kalian menyebutkan tasbihmu zikir, coba lihat, mereka sekarang ini berkumpul untuk berzikir. Maka Allah membanggakan orang-orang yang berzikir itu di hadapan para malaikatnya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan ada 4 keutamaan yang akan diraih oleh sekelompok orang yang berkumpul di masjid untuk zikir. 1, ketenangan akan turun kepada mereka. Yang kedua, rahmatnya Allah SWT akan meliputi mereka. Kemudian yang ketiga, para malaikat akan menaungi, mengelilingi mereka. Dan yang keempat, nama-nama mereka disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah SWT di hadapan para malaikat. Di hadis yang lain riwayat Bukhari disebutkan Allah SWT itu punya malaikat tawafun, malaikat yang keliling-keliling di muka bumi ini. Mereka keliling. Untuk apa? Yang tamisuna ahla zikr. Mereka mencari sekelompok orang yang zikir. Kalau sudah menemukan sekelompok orang yang berzikir, maka para malaikat tadi panggil-memanggil satu dengan yang lain. Mereka kemudian berbaris sampai kepada as-sama'id dunia, langit dunia, langit yang paling dekat posisinya dengan bumi. Lalu kemudian Allah bertanya, wahai malaikat, apa yang dilakukan hambaku? Dan Allah tentu paling mengetahui segala sesuatu. Malaikat menjawab, mereka sedang bertasbih mensucikanmu ya Allah. Mereka memujimu ya Allah. Mereka membesarkanmu ya Allah. Allah kemudian melanjutkan pertanyaannya, apa mereka melihat saya? Sehingga mereka melakukan itu. Malaikat menjawab, tidak ya Allah. Bagaimana seandainya mereka melihat saya? Malaikat menjawab, pasti lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh bertasbih, lebih sungguh-sungguh bertahmid, lebih sungguh-sungguh bertakbir. Mereka tidak melihatmu saja sudah sepertinya Allah, apalagi jika mereka sudah melihat. Kemudian Allah melanjutkan pertanyaan, apa yang mereka inginkan dari zikirnya itu? Malaikat menjawab, mereka meminta surga ya Allah. Allah bertanya lagi, apa mereka sudah pernah melihat surga sehingga mereka meminta surga? Ya. Malaikat menjawab, belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya sudah pernah melihat surga? Para malaikat, pasti mereka lebih ingin lagi masuk surga. Belum pernah melihat saja sudah begitu mudahnya, apalagi seandainya sudah pernah melihat. Allah bertanya, apalagi yang mereka inginkan? Mereka ingin supaya dijauhkan dari neraka. Allah bertanya, apa mereka sudah pernah melihat neraka sehingga mereka meminta dijauhkan darinya? Belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihat neraka? Pasti mereka lebih takut lagi. Ya. Belum pernah melihat saja sudah sedemikian takut, apalagi kalau sudah pernah melihat secara langsung. Maka kemudian Allah SWT berfirman, demi kemuliaanku saya ampuni dosanya semua orang yang berkumpul di majelis zikir. Nah, kemudian malaikat bertanya, Allah, ada satu orang sebetulnya bukan bagian dari mereka. Maksudnya apa? Nah, misalnya sekedar lewat saja lihat orang kumpul-kumpul, ikut juga di situ.
Mungkin di luar Pak, hujan, masuk juga di masjid. Bagaimana dengan orang itu ya Allah? Karena bukan bagiannya sebetulnya, bukan jamaahnya. Allah SWT kemudian menjawab, haula'il qaum la yasqa jalisuhum abada. Mereka itulah sekelompok orang yang tidak akan pernah rugi siapapun yang duduk berkumpul dengan mereka. Kemudian ada satu hadis lagi dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Meskipun pada sanadnya ada kelemahan, tapi makannya sahih. Suatu hari Nabi SAW masuk masjid. Kemudian melihat ada dua kelompok sahabat di masjid. Dua kelompok. Satu kelompok zikir. Dan satu kelompok zikir. Satu kelompok yang lain, ya, satu kelompok yang lain belajar agama. Ta'lim. Ya, ada yang zikir, ada yang ta'lim. Nabi SAW kemudian duduk. Duduk bersama dengan yang ta'lim itu. Yang sedang belajar agama. Nabi SAW menyatakan, inna ma bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus untuk menjadi pengajar. Beliau duduk bersama-sama dengan orang yang belajar. Hadis ini kalau secara zahir, dan banyak ulama memahami seperti itu, menunjukkan bahwa lebih utama berkumpul untuk belajar, taklim, daripada kumpul untuk zikir. Zahirnya begitu. Ya, ada seorang ulama tasawuf yang memberikan pandangan yang berbeda. Oh tidak. Tidak. Justru hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang berkumpul untuk zikir. Dari mana kesimpulan itu diambil? Padahal Nabi memilih untuk duduk bersama dengan kelompok sahabat yang sedang taklim, yang sedang belajar, dibandingkan duduk bersama dengan sekelompok orang yang zikir. Kalau kumpul untuk zikir lebih utama, mestinya Nabi memilih duduk bersama dengan mereka. Kalau tadi, Nabi itu selalu ingin kebaikan untuk seluruh umat. Maka karena yang kumpul untuk zikir lebih utama, Nabi kemudian memilih untuk berkumpul bersama dengan orang yang taklim. Supaya keberadaan Nabi bersama dengan mereka bisa menaikkan derajatnya. Kalau Nabi juga ikut kumpul bersama dengan orang yang berzikir, mereka sudah lebih utama amalnya, Nabi ikut lagi di situ, tambah tertinggal ini yang taklim. Maka Rasulullah kemudian memilih duduk bersama dengan sekelompok ulama yang melakukan taklim itu. Nah, ini pandangan seorang ulama tasawuf dari Mesir. Syekh Yusri As-Sayyid Jabar Al-Hasan Atallahu umrahu wa baqa'ahu. Dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa syarahnya, maka satu yang saya tegaskan adalah keutamaan kumpul untuk zikir. Ketika ada majelis-majelis zikir, maka upayakan untuk menghadirinya. Karena itu salah satu upaya untuk mentazkiyah, untuk mensucikan hati-hati kita. Saya kira itu pengantar kajian subuh kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi hadis tadi atau masalah agama yang lain, di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak? Ada. Kembali kita tutup doa ya. Baik. Mari sama-sama kita berdoa. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, innana tawajjahna bika ila rabbina fi hajatina litubda hajatuna. Fasyabbihu fina wa syabbihna bihi. Ya Allah, kami memohon kepadamu dan kami tawajjuh menghadap kepadamu dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami menghadap kepada Allah SWT dengan perantaraanmu pada hajat-hajat kami, agar hajat-hajat kami dipenuhi. Maka ya Allah, berikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat kepada kami. Dan berikan kepada kami izin untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Allahumma rizukna hubba wa hubba nabiyyi wa hubba man ahabbaka wa ahabba nabiyyi wa adkhilna al-jannata ma'alladzina an'amta alaihim minan
nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada nabimu, rasa cinta kepada siapapun yang mencintaimu dan mencintai nabimu. Masukkanlah kami kelak ke dalam surgamu, kumpulkan kami bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, bersama dengan para nabi, orang yang selalu jujur, orang yang mati syahid, dan mereka yang gemar melakukan amal-amal soleh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama, afiat pada tubuh, pertambahan pada ilmu, keberkahan pada rezeki, kesempatan bertaubat sebelum mati, jujuran rahmat ketika mati, dan ampunanmu ya Allah setelah kematian mendatangi kami. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa syafaita, wa la dainan illa qadaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya la qaridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan biarkan kami berbuat dosa kecuali Engkau mengampuni dosa kami. Jangan biarkan kami berada dalam kesusahan kecuali Engkau mengangkat kesusahan kami. Jangan biarkan ada di antara kami yang sakit kecuali Engkau berikan kesembuhan. Jangan biarkan ada di antara kami yang berutang kecuali Engkau melunasi utang-utang kami. Jangan biarkan ada di antara kami yang punya hajat, keinginan dunia dan akhirat yang Engkau ridai, melainkan Engkau memenuhi hajat kami itu. Ya Allah. Wahai Engkau ya Allah yang paling pengasih di antara yang pengasih. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri dengan banyak berbuat dosa, pelanggaran dan maksiat. Dan jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, tidak mencurahkan kasih sayang-Mu kepada kami, kamilah manusia yang rugi di dunia, menderita di hari kemudian kelak. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui kami. Ampuni dosa ibu bapak kami yang telah merawat, mengasuh, membesarkan, mendidik dan mendoakan kami, sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Allah, muliakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, jaga kesehatannya. Yang saat ini dalam keadaan sakit, beri kesembuhan. Orang tua kami yang telah meninggalkan dunia ini, tempatkan di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak, yang mendatangkan rasa bahagia dalam hati. Perasaan bahagia membuat air mata kami menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami. Allahumma arhamna warham masyayikhana wa akrimna wa akrim masyayikhana wa ghfir lana wa li ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, sayangi kami, sayangi guru-guru kami. Muliakan kami, muliakan guru-guru kami. Ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami, orang Islam laki-laki perempuan, orang beriman laki-laki perempuan, yang masih hidup dan yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia. Kau Maha mendengar, Maha dekat, Maha mengabulkan doa, dan Maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Bismillah. Ya kan. Demikian, subhanallah bihamdik, syarallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.